Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annahu qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumail fi wasfi talabil ilmi fi wasfi talibil ilmi. Qala al-Habib ngendika Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumail fi wasfi ing dalem nyifati talibil ilmi santri. Al-Habib Ahmad mensifati bagaimana karakteristik santri yang seharusnya santri itu memiliki karakteristik sebagaimana yang akan beliau ungkapkan. Kun fil bukuri ghuraba wa fit tamalluki kitbun sumah tamil misa kalbi wala linudhika syarr. Ahlan. Kun ana sapa sira fil bukuri ing dalam isu-isuan ghuraba ing urop itu kalau bahasa Indonesianya kalong ya, kalau bahasa Jawa ini kalong, ngerti kalong? Apa kalong? Kalau bahasa Jermannya berburu. Jerman Bangkalan itu berburu. Kalong, apa kalong? Hah? Itu tahu kalong. Kalong yang biasa nempel di jambu, terus kemudian gantung-gantung itu loh. Kelelawar. Iya. Iya, kelelawar. Apa bahasa Jawa kelelawar? Lowo. Kun fil bukuri ghuraba. Ana sapa saya sira fil bukuri ing dalem isu-isuan ghuraba ing lawa. Wa fit tamalluki lan ing dalem sendakep ngerangkul. Tamalluk itu ngerangkul, nyedek. Lan ing dalem nyedek. Kitun utawi kucing itu kucing. Summah tamil misla kalbin lan gendongo sapa sira misla kalbin kaya asu. Wala linudhika lan utawi iki model linudhika kaduwe kesuksesane sira syartu utawi dadi syarat. Jadi memang tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi tidak memiliki manfaat. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu mengandung manfaat. Paling tidak manfaatnya adalah ibrotan liulil albab, sebagai pengingat bagi orang-orang yang memiliki kepekaan hati. Jadi manusia itu ada yang memiliki sifat peka, gampang connect hati dan pikirannya dengan kondisi dan keadaan, dan langsung bisa mengambil satu pembelajaran penting. Itu namanya ulul albab. Di dalam Islam, sifat ulul albab ini sifat yang dipuji.
Sifat ulul albab itu adalah sifat yang makanya sampai ada satu universitas yang memiliki motonya moto ulul albab. Anda tahu sudah, nggak perlu disampaikan di sini. Dari mana mereka mengambil satu moto itu? Dari Al-Quran. Ulul albab. Nah, orang-orang yang memiliki hati yang peka itu bisa mengambil ibrah dari setiap kejadian dan setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksikan itu menjadi sesuatu yang mahal bagi diri. Dan inilah yang disebut dengan entrepreneur akhirat. Jadi kan ada istilah entrepreneur, ya kan? Kita sering dengar bahasa istilah kalimat entrepreneur. Jadi entrepreneur ini orang peka melihat sesuatu itu menjadi sesuatu yang berharga. Sampah, tumpukan koran misalnya menumpuk, karena orang yang entrepreneur jadi uang. Sampah bisa jadi uang. Sesuatu yang dibuang seharusnya menjadi uang. Akhirnya bernilai. Itu yang namanya entrepreneur dunia. Dan ada yang dinamakan entrepreneur akhirat. Entrepreneur akhirat itu adalah ulul albab itu sendiri. Yang setiap apa yang dipikirkan, setiap apa yang dihadapi, setiap peristiwa-peristiwa yang dialami menjadi media tambahan pengetahuan sekaligus media taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya para ulama itu disebut dengan ulul albab. Karena bisa melihat apapun yang diciptakan oleh Allah sebagai ibrah. Sebagai media pembelajaran yang bisa memperbaiki kondisi dan keadaan. Salah satu di sini ada kelelawar, lowo, ada kucing, ada anjing. Mereka tidak hanya melihat sosok anjingnya yang najis, tidak hanya melihat sosok hewan kucing yang kadang-kadang kita juga ketika jenuh mikir, kucing itu manfaatnya apa toh ya? Mangan turu, mangan turu, mangan turu. Kongkon kerja ya ora iso. Pitik kok kon ngendhok lho, ndoke iso dipangan. Coba kucing kongkon ngendhok. Apa iso? Kira-kira manfaatnya apa? Bagi orang yang tidak ulul albab nggak bisa untuk mengambil satu itu. Tapi bagi ulul albab yang memiliki kepekaan, maka setiap ciptaan Allah akan melahirkan satu komitmen penting. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ada kan di dalam Al-Quran? Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini ucapan ulul albab. Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan, ma khalaqta, tidak engkau ciptakan, hadza, ciptaan-ciptaanmu ini, batila, dalam kondisi tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Kalong yang tadi yang dikatakan kelelawar, kita hanya bisa melihat kalong kalau malam keluar, kemudian paginya menggantung. Nah di sini
Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid sudah mencapai satu titik ulul albab. Beliau membuat ibroh-ibroh dari hewan-hewan yang tadinya tidak dapat kita simpulkan kemanfaatan. Tapi justru bagi beliau ini menjadi karakteristik bagi santri. Lek santri bisa mengambil karakter ketiga hewan ini, ya inilah santri yang benar. Pertama, beliau sampaikan kun fil bukuri guroba. Jadilah kalian ya saat pagi, bubur itu pagi-pagi hari, yang sangat pagi itu namanya bubur. Guroba layaknya kelelawar. Perjalanan kelelawar itu di siang apa di malam kan? Malam. Dia kemana-mana itu malam. Kapan dia mulai menggantungkan diri di dahan? Menjelang pagi atau di pagi hari. Artinya apa? Kita ini dianjurkan untuk mulai mempersiapkan diri sebagai seorang santri, siap untuk menerima ilmu ketika kita berada dalam posisi di pagi hari. Mulai menggantungkan, mengaitkan dirinya dengan ilmu. Jadi kalau ngaji yang benar itu bukan dimulai dari siang hari. Belajar ilmu itu tidak dimulai dari sore hari, tapi sejak pagi. Ini yang pertama. Yang kedua, wafit tamalluki kitun. Di dalam tamalluk, keterkaitan, tamallak itu berkait, gandeng. Itu layaknya seperti kucing. Kucing lek duwe karep. Kucing itu kalau punya keinginan, apa misalnya, dia kemana majikannya diikuti. Gandeng, kainang, sing duwe omah. Gitu ya. Nah, kita santri harusnya selalu tidak jauh dari gandeng terus. Santri jangan jauh-jauh dari tuntun kucing lan duwe karep. Ikutilah kucing kalau sudah punya keinginan. Santri juga gitu. Santri itu kan punya satu keinginan, ingin punya ilmu. Lah sing maringi ilmu ya tetap Gusti Allah, tapi kan perantaranya jangan jauh-jauh dari guru. Kalau ada santri lek ketok guru nih kabur, gak seneng kalau dipanggil gurunya, gak suka kalau dekat dengan gurunya. Santri yang seperti ini dipastikan sedikit ini. Dia seharusnya mendekati guru. Karena hakikat mencari ilmu itu bukan pada saat guru mengajar.
Tapi juga ketika guru beraktivitas, di situ juga ada ilmu yang bisa dia. Apalagi kalau gurunya guru murabbi, guru pendidik. Guru pendidik itu ketika memberikan pendidikan tidak waktu mengajar seperti ini saja, tapi dalam setiap waktu, setiap saat, di situ bisa diambil ilmunya. Makanya para hudam, para khodim, para kawula sing luwih cedhak karo guru ini daripada santri. Mereka bisa mengamalkan, mengaplikasikan kegiatan gurunya lebih persis daripada santri yang hanya sekedar mengajar, hanya sekedar belajar. Karena dia bisa mengambil ilmu. Dan ilmu itu tidak hanya pada waktu ngajar. Kawula ini yang sudah pernah nyantri ya, yang sudah pernah nyantri itu kan pasti tahu ya, gimana kiai kita, punyai kita ketika beliau itu menerima tamu. Kawula atau santri yang dekat itu kan berada di sampingnya. Cara berbicara kan akhirnya bisa mengambil satu ilmu. Oh, cara nemoni tamu itu ngene, cara ngomong itu ya kaya ngene, cara mempersilahkan itu seperti ini. Kok ada tamu model yang baru lagi, kiainya punya cara di dalam membersamai tamu yang punya model baru. Oh beda. Ono tamu pejabat modelnya kaya ngene, lali tamu ini pedagang kiai modelnya kaya ngene. Itu kan ilmu semua. Nah ini yang dibutuhkan adalah tamalluk, kedekatan. Makanya bisa dikatakan orang yang dekat dengan gurunya akan lebih mudah mengaplikasikan ilmunya daripada santri yang hanya sekedar belajar ilmu dari sang guru. Kita tahunya nemoni tamu, kita tahunya menerima telepon caranya bagaimana, kita tahunya kalau ada orang butuh. Saya pribadi ini lebih banyak mencontoh kepadaku ketika kita sering ngeladosi beliau, ketika kita berada di samping beliau, kita itu menguasakan, ningali, memperhatikan, menyimak caranya mengambil kitab, kemudian cara untuk meletakkan kitab, cara sampai menyuguhkan wedang itu pun kita bisa tahu dari. Makanya paling penak saat temen ini. Saya ini mulai dari awal, dari sejak awal. Nyantri itu waktu jadi santri. Waktu di Madura contohnya. Ini waktu itu pondok masih sedikit santri. Baru buka 2 tahun kami ngaji. Jadi santri titik itu luwih keladen daripada santri sing ewon. Jadi kita lebih dekat dengan kiai ketika santri masih sedikit. Kalau sudah santri ribuan, di atas 1000, kiai ini gak ngerti jenenge sapa. Gak paham. Lek gak sing cuwedhek gak paham. Gitu pula ketika di Mekah. Di Mekah cuma santri 70, nggak lebih.
Setiap hari, setiap waktu, setiap sholat ketemu sama. Dan itu yang paling banyak kami rasakan daripada yang ngaji langsung. Ini masuk dalam kategori at-wafit tamalluki itun. Selanjutnya, summah tamil mislalakal. Mikulo sapa sira, artinya bawalah amanat kaya niasu. Kita kalau melihat anjing itu jangan dilihat dari sisi najisnya, tapi sampai lihat dari komitmennya, dedikasinya terhadap majikan. Anjing itu coba lihat sisi baiknya anjing. Lek wis diladeni karo majikannya, dia membela sekali terhadap majikan. Dia peduli sekali terhadap majikan. Dia punya kayak semacam wafa dalam hatinya. Wafa itu balas budi. Mana ada selain seperti anjing yang bisa membalas budi. Makanya anjing seringkali dijadikan sebagai penjaga rumah, jaga toko, jaga gudang. Kenapa? Karena punya dedikasi, punya wafa, punya balas budi. Oh, kok dipakani, diingusi ngapi, mati-matian sing belani majikannya. Ini yang disebut dengan summah tamil misalkan. Loh, santriku seharusnya kepada kiainya, kepada gurunya seperti itu. Dia harus ngawulo temenan, harus total di dalam mengabdi. Jangan ada santri, kiainya dimaki-maki oleh orang lain, kemudian dia diam saja. Ini namanya santri nggak ngerti akhlak. Wis dikai ilmu, wis diparingi pengertian, justru tidak ada pembela. Harusnya dia terhadap gurunya membela sekali. Ada keterkaitan hati terhadap senengnya itu kudu total. Dan inilah yang barokai. Sampai ada satu kaidah, al ilmu fis sudur la fis sudur. Al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu apa? As-sudur, di dalam hati. Ilmu itu di dalam hati.
Ilmu itu di dalam hati guru bukan ada di baris-baris buku atau tulisan. Ini saya mengenal kaidah ini ketika sekitar usia 19 tahun, 18 tahun. Al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu ada dalam benak hati guru, ya, di dalam hati guru, bukan ada pada baris-baris tulisan. Maksudnya apa? Kalau guru sudah ridho, kalau guru itu sudah cinta kepada kita, kalau guru itu sudah memandang murid itu baik, dedikasinya baik, wafaknya baik, pembelaannya bagus, cintalah guru itu. Nah, disitulah ilmu akan mulai tumbuh keberkahan. Ilmu yang kamu, yang kita, yang kalian dapatkan mudah untuk diamalkan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Itu namanya ilmu berkah. Itu yang dinamakan ilmu manfaat. Anda terdorong untuk mengamalkan, Anda tercuri hatinya untuk mengaplikasikan ilmu, kepingin ngelakoni dewe, kepingin nyebar nonang wong liya, dan itu terlaksana, itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi semuanya itu medianya harus ada kaitan dari guru. Itu sebabnya kan ketika kita nyantri dulu kan ada istilah khidmah, ngaulo khidmah, ngaulo nang guru, khidmah kepada guru. Kenapa? Agar dikenal oleh guru, agar hati guru bisa membuka ruangnya untuk nama atau diri kita sebagai santri. Gak wani ngelarangno atine, ora wani membuat kecewa. Ini akan menurunkan al ilmu bisudur. La fis sutur, tidak pada baris-baris tulisan. Jadi kalau soal tulisan yang ada ini, ya, ini adalah media ilmu. Jadi sampean hanya bisa membaca ilmu, tetapi untuk mengamalkannya itu masih butuh proses. Salah satu prosesnya adalah ridho masyayikh, mendapatkan keridhaan dari guru. Kenapa kita perlu membaca tawasul untuk guru-guru? Kenapa kita perlu untuk membaca Fatihah setiap kali kita usai sholat misalnya untuk guru kita? Untuk nyambung hati. Ingin tidak mengecewakan, maka nantinya akan mendapatkan keberkahan itu. Jadi kita perlu mencontoh anjing di dalam al-wafa'nya. Al-wafa' adalah bisa berterima kasih, bisa membela, bisa peduli kepada guru. Wada linujhika syar.
dengan seperti ini, wada itu dengan seperti ini, inilah gitu. Wahada gitu. Diambillah danya saja. Wada dan inilah linujihika syartu untuk kesuksesan Anda satu menjadi salah satu syarat. Bila bikin sukses sampean di dalam masalah ilmu, maka contohlah karakter-karakter daripada ketiga hewan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.